wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah hadirin jamaah Isya, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan tarawih yang dimuliakan. Insyaallah ceramah tarawih ini singkat, ya, jadi ceramah singkat, ceramah tarawih itu singkat-singkat, ya, kurang lebih tidak sampai 15 menit, ya, karena satuan panitia itu tidak sampai 15 menit, jadi kita sama-sama saling pengertian. Kemudian yang kedua, saya khawatir ya kalau terlalu lama juga nanti bisa jamaah menegur, ya, kalau jamaah sudah menegur bisa-bisa penceramah nanti hilang konsepnya. Boleh, ya, seperti yang terjadi di provinsi lain, ya. Ini lagi khutbah Jumat, karena terlalu lama mungkin akhirnya ditegur sama jamaah. Khatibnya langsung panik, langsung dia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lupa baca khutbah kedua, ya, Pak. Padahal di khutbah kedua ada hukum khutbah yang berdoa untuk muslimin. Akhirnya saling baca kacau, ya, karena ini tidak ada saling pengertian, ya, baik penceramah maupun jamaahnya. Jadi kita saling pengertian saja, ya. Baik, jamaah salat Isya dan tarawih insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini saya ingin mengkaji satu surah di dalam Al-Qur'an. Surah ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW begitu lapang dadanya. Jadi Rasulullah itu ketika hadapi masalah, dada beliau sudah lapang. Jadi masalah sesulit apapun, insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Berbeda sama kita. Kalau kita biasanya kalau didapati masalah, biasanya kita sesak nafas, bahkan sampai kita bawa ke tempat tidur. Tidak bisa tidur karena kita dicintai sama orang, dicintai dengan, apalagi kalau dicintai jelek sama orang, biasanya kita sulit tidur. Kenapa? Karena dada kita belum lapang untuk menerima itu semua. Nah, berbeda dengan Rasulullah SAW, meskipun beban yang dihadapi oleh para nabi itu lebih berat daripada yang kita hadapi, tapi Rasulullah SAW begitu lapang dadanya. Sehingga turunlah surah ini, surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa idza rabbika farghab. Nah, oleh para ulama dikatakan bahwa surah Al-Insyirah ini memiliki satu kesatuan dengan surah Al-Duha. Jadi meskipun secara turunnya ayat berbeda, tapi ditempatkan berdekatan. Kenapa? Karena surah Al-Duha dan Al-Insyirah ini punya satu kesatuan. Kita tahu bahwa ketika surah Al-Duha turun, itu kan ayat tidak turun lagi. Setelah 10 ayat turun pertama, mulai dari surah Iqra dan seterusnya sampai surah Al-Fajr, di 10 ayat pertama, itu ayat tidak turun lagi. Sampai dikisahkan kaum kafir Quraisy ketika itu mengejek Nabi. Dikatakan, wahai Muhammad, sepertinya Tuhanmu sudah melupakanmu. Kenapa itu buktinya ayat tidak turun lagi? Sampai diriwayatkan Rasulullah bolak-balik riwayat. Ya, jangan-jangan memang Tuhan sudah melupakanmu, tapi nyatanya tidak. Maka turunlah surah Al-Duha ini. Wadduha wal-laili idza saja. Seolah menggambarkan semangat
pagi, waktu duha, walaupun idza saja, dan malam ketika telah sunyi, seolah ingin menyatakan bahwa malam itu tempatnya istirahat. La wada'a rabbuka wa ma qala. Di situ disebutkan bahwa Allah tidak melupakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menjadi kesatuannya adalah surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah wahai Nabi Muhammad dadamu telah kami lapangkan. Jadi dada Nabi kita Muhammad itu sudah lapang dadanya. Wa wada'na anka wizrak. Kami telah meringankan yang menjadi tugasmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Nah, ini menarik di ayat setelahnya, warfa'na laka dhikrak. Kami telah mengangkat namamu. Jadi nama Nabi kita Muhammad diangkat namanya, mulia. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Ulama-ulama kita mengajarkan itu banyak-banyak bersalawat. Daripada di bulan puasa tidak ada yang kita kerja, duduk saja, penting kita bersalawat. Naik mobil kita salawat, turun dari mobil kita salawat lagi. Naik motor kita salawat, turun dari motor salawat. Naik di tempat tidur kita salawat, turun juga kita salawat. Kenapa? Karena ketika kita melibatkan atau bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah terlibat 10 kali dalam aktivitas kita. Dalam hadis yang lain disebutkan, man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepada sekali sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bersalawat kepada 10 kali. Nah, makanya banyak-banyak ini bersalawat. Nah, salawat juga ini menjadi penting untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bacakan salawat untuk anak-anak. Ada anak misalnya yang sulit diatur, bacakan salawat. Sulit bangun subuh, bacakan salawat. Bisa juga dibacakan kalau ada air dibacakan salawat, diminumkan. Kalau sudah berapa kali dibacakan salawat tidak bangun juga, coba ambilkan air 1 ember, bacakan salawat, pasti bangun. Nah, inilah juga ketika Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan pertobatan, lalu kemudian berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya yang kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini doanya Nabi Adam ketika melakukan pertobatan, dan tentu banyak juga doa yang lain. Tapi ketika itu Allah belum menyertanya. Nanti ketika dia menghadapkan kepalanya ke arsy, dia membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, seperti ini. Dia melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru kemudian Allah menyertanya. Apa maknanya? Maknanya bahwa nama Nabi kita Muhammad SAW ini kalau kita sebut menjadi pintu pembuka dari segala keinginan-keinginan kita. Makanya kita diajarkan ketika berdoa Bapak Ibu mesti diawali dengan salawat. Itu adanya berdoa. Diawali dengan salawat, lalu minta keinginan kita, lalu tutup lagi dengan salawat. Jadi diawali salawat, minta keinginan kita, lalu ditutup lagi dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin jemaah kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang seterusnya, lanjutan ayat ini, fa inna ma'al usri yusra. Jadi setelah Allah mengangkat nama Nabi kita Muhammad SAW, lalu kemudian disebutkan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sampai 2 kali diulangi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, inilah maknanya. Ketika kita sandingkan masalah yang kita hadapi, kita lewati dengan bersalawat, insyaallah kesulitan yang kita hadapi ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di
kedua ayat terakhirnya juga tidak kalah pentingnya. Fa'idza faragta fansab. Nah, inilah agama kita mengajarkan agar action. Ketika selesai satu pekerjaan, maka pindah ke pekerjaan yang lain. Ya. Jangan itu terus. Kalau sudah selesai kita melakukan pekerjaan yang satu, pindah lagi ke pekerjaan yang lain. Kalau sudah bangun dari tidur, pergi lagi mandi. Setelah mandi, bangun lagi untuk mengaji. Setelah mengaji, kita membersihkan dan lain sebagainya. Jadi pindah-pindah pekerjaan kalau sudah selesai. Ya, jangan seperti banyaknya orang yang berpuasa. Sudah bangun dari tidur, tidur lagi. Bangun dari tidur, tidur lagi. Itu yang dikerjakan. Bangun tidur, tidur. Bangun tidur, tidur. Nah, ini tidak mengamalkan ayat fa'idza faragta fansab. Dan yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah kita kemudian berharap, kita lapor semua aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita banyak beraktivitas dengan melibatkan salawat kepada Rasulullah SAW. Ini juga salah satu cara untuk mengumpulkan pahala di bulan suci Ramadan ini dengan baik, karena sebenarnya di bulan suci Ramadan ini menjadi bentuk untuk kita selain mengumpulkan pahala, juga membentuk karakter diri kita agar terbangun pribadi-pribadi yang selalu mengamalkan aktivitas terbaik seperti salat malam, puasa, membantu orang lain, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi ta'ala wa alaihi tibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.